Aston adalah seorang mahasiswa yang lugu dan pendiam. Ia sangat mencintai seorang gadis bernama Emily. Namun Aston yang sangat pemalu, ia tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan isi hatinya kepada Emily. Dan pada saat itu tanggal 23 Desember hari menjelang Natal tiba dan para mahasiswa pun sudah mulai diliburkan. Aston yang sudah mengetahui tempat tinggal Emily, lalu ia menempelkan selebaran kertas berupa pemberitahuan bahwa dia sedang mencari seorang teman untuk pulang kampung bersama dengan mobilnya, dan Aston berbohong tentang tempat tinggalnya dengan menyesuaikan rute perjalanannya menuju rumah Emily, karena yang sebenarnya rute perjalanan mereka berbeda, karena Aston ingin sekali mengantarkan Emily pulang ke kampung halamannya. Dan ternyata rencana Aston berhasil setelah Emily mendapatkan selebaran itu di papan pengumuman. Kemudian Emily yang sedang kesulitan untuk mencari transportasi mudik, dia pun tertarik dan memutuskan untuk pulang bareng bersama Aston meskipun dia sama sekali belum mengenalnya. Di pertemuan pertamanya Emily tidak begitu menyenangkan karena ternyata mobil Aston tidak senyaman yang dia perkirakan, karena umur mobilnya yang sudah tua, serta kaca mobilnya pun tidak bisa menutup dengan rapat dan pemanas mobilnya pun sudah rusak, sehingga mereka harus tetap mengenakan baju hangat yang tebal meskipun sudah berada di dalam mobil, karena saat itu sedang musim salju dan perjalanan yang akan mereka tempuh pun cukup jauh, dan pada saat di perjalanan mereka berdua tidak begitu akrab satu sama lainnya. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka berhenti di pom bensin terakhir yang akan mereka lewati sebelum menuju jalan panjang yang berliku. Kemudian Emily turun menuju toilet, sementara Aston ia bertanya kepada seorang penjaga toko untuk menanyakan jalan alternatif menuju ke Wilmington, dan penjaga toko itu pun memberitahu Aston bahwa jalan alternatif menuju Wilmington yang dikenal dengan Route 606, namun penjaga toko itu menyarankan agar Aston tetap mengikuti jalan utama yang lebih aman karena Rute 606 rawan kecelakaan. Namun Aston tetap ingin menggunakan rute itu karena dia mendengar kalau Rute 606 itu pemandangannya yang sangat bagus di kala saat turun salju, dan dia ingin memanfaatkan momen itu bersama wanita yang dicintainya. Emily yang mengetahui bahwa jalan itu bukan jalan utama menuju rumahnya, ia pun meminta kepada Aston untuk kembali ke jalan utama. Namun Aston tetap bersikeras bahwa jalan alternatif yang akan dia tempuh jaraknya lebih dekat daripada jalan utama, dan mereka berdua pun terlibat percekcokan, hingga Emily mengetahui bahwa Aston telah berbohong tentang tempat tinggalnya dan tiba-tiba Aston membanting setir mobilnya untuk menghindari mobil yang melaju ke arahnya yang menyebabkan mobilnya menabrak dan terkubur di dalam tumpukan salju. Dan pada saat itulah berbagai keanehan mulai tampak di depan mereka, sementara mobil tua milik Aston mogok tak bisa bergerak, karena mengalami kebocoran di bagian tank bensinnya, dan Aston pun terpaksa harus kembali ke pom bensin, sementara Emily menunggunya di dalam mobil, dan melihat sosok gelap yang berjalan terhuyung-huyung di dekatnya. Aston kembali dan mengatakan bahwa pom bensinnya sudah tutup, dan satu persatu mereka melihat beberapa sosok hantu berseliweran melewati mobil mereka. Pada awalnya Emily tidak menyadari kalau sosok itu adalah hantu, sampai ketika sosok itu menoleh dan menampakkan wajah aslinya yang sangat menyeramkan. Lalu muncul sosok seorang petugas kepolisian. Emily yang mengira polisi ini adalah manusia, ia pun segera turun dari mobil itu untuk meminta bantuan padanya. Ternyata polisi itu mempunyai niat jahat, lalu Emily langsung kembali ke dalam mobil dan ketika polisi itu memaksanya untuk ikut bersama dengannya, Aston muncul kemudian memukul kepalanya dari arah belakang, dan hantu itu pun segera menghilang. Emily menemukan selebaran koran lama yang mereka temukan di sebuah rumah tua di dekat lokasi itu, dan Emily mengetahui kalau tikungan di Rute 606 ini terkenal dengan rawan kecelakaannya, dan mereka juga membaca berita tentang tewasnya seorang wanita setelah diperkosa oleh oknum polisi di tempat tersebut, dan peristiwa itu disaksikan oleh beberapa orang misionaris yang kebetulan melintas di sana. Sejak saat itu hantu polisi jahat yang selalu menghantui setiap pengendara mobil yang melewati tikungan itu hingga menyebabkan kecelakaan yang sama berulang kali saat akan menjelang malam Natal, dan yang pasti Aston dan Emily harus berjaga-jaga dengan tetap berada di dalam mobil karena hantu itu tidak bisa masuk. Aston terluka parah akibat dari kecelakaan itu, sementara badai salju yang semakin memburuk. Kemudian Emily melihat sebuah tiang telepon di antara pepohonan, lalu Emily berlari ke tiang telepon itu untuk menghubungi 911 dan mereka akan segera mengirim bantuan.
Lalu Emily berlari kembali ke mobil, namun naas saat ia kembali ke dalam mobil, Aston ternyata sudah meninggal dan tak lama kemudian, muncul sebuah mobil mendekati lokasi mereka, dan ternyata itu adalah orang yang datang untuk memberi bantuan setelah Emily berhasil menghubungi 911. Ketika mereka sudah berada dalam perjalanan menuju ke jalan utama, hantu polisi jahat itu kembali muncul dan membuat mereka mengalami kecelakaan yang sama yang menyebabkan mobilnya terbalik. Emily menyadari kalau kecelakaan itu adalah ulah si hantu polisi jahat, dan Emily pun ketakutan kemudian ia lari melarikan diri. Dia terus mengejar Emily yang ketakutan, dan Emily bertemu dengan arwah Aston yang menunjukkan jalan keluar dari hutan itu kepada Emily. Aston minta maaf karena telah menimbulkan kesulitan ini kepada Emily, dan seandainya saja dia langsung mengajak Emily berkenalan tanpa harus melakukan perjalanan bodoh itu, mungkin saja mereka sudah berteman, dan jalan yang ditunjukkan oleh arwah Aston ternyata membawa Emily kembali ke tempat pom bensin yang mereka singgahi sebelumnya. Di sana ia mendapati perawatan yang memadai. Kemudian para petugas kepolisian mengambil jenazah Aston yang masih tertinggal di tempat kecelakaan. Dan film pun selesai.